Indonesia. Sesaat lagi segera kami hadirkan Smart Market Insight bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Indonesia, selamat malam. Apa kabar semua listener di manapun Anda berada? Hari ini sudah sampai di tanggal 12 Januari 2022 ya. Hari Rabu, saatnya kita belajar tentang bagaimanakah hal yang berhubungan dengan sebuah mindset itu bisa menjadi sebuah andalan Anda ketika sebuah resolusi akan diwujudkan di tahun 2022. Ternyata ada korelasi yang erat antara mental kaya dengan investasi. Nah, bagaimanakah cara dan menemukan kunci membangun mental kaya dengan investasi? Yuk kita bahas di program kali ini bersama dengan Mas Ryan Filbert. Selamat malam Mas Ryan. Selamat malam Mas Daryl, selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Sehat Mas Ryan? Sehat, siap siaran pokoknya malam hari ini. Ya keren-keren ya. Oh gitu ya, memang saya sengaja kalau hari Rabu ini keluarin koleksi batik biar dipuji Mas Daryl. Enggak, tapi emang keren-keren kok koleksi batiknya. By the way, bikin sendiri atau gimana? Beberapa ada yang custom buat sendiri sesuai dengan pesanan, tapi ada beberapa yang memang saya beli kok secara langsung. Tapi memang senang untuk bisa cari model-model batik yang nggak umum. Karena kalau begitu saya perhatikan YouTube Smart FM yang ada Mas Ryan Filbertnya ketika kita berinteraksi tuh batiknya juga bagus-bagus, ada merah, ada kuning, ada hijau segala macam. Wah, Indonesia banget ya. Oke, Mas Ryan, waktu sudah disediakan bersama dengan kami hari ini. Kita akan bicara sebetulnya saya agak sedikit bingung nih tentang tema ini. Bingung dalam artian begini, apa hubungannya antara mental kaya dengan investasi? Setahu saya sih kalau bicara masalah investasi itu ya seperti yang sering kita bahas gitu Mas Ryan ya, investasi menyiapkan waktu, energi, kemudian juga tenaga dan juga ya uang lah paling tidak yang menjadi sebuah permasalahan. Tetapi bagaimanakah dengan mentalnya ini sendiri Mas Ryan? Mungkin sesi pertama boleh kita kasih gambaran atau big picture-nya terlebih dahulu. Silakan Mas Ryan. Iya, memang ketika kita bicara berbagai macam ilmu gitu ya, saya juga orang yang belajar lebih banyak dari ilmu pasti. Jujur saja saya itu lulusan juara umum IPA waktu SMA. Jadi saya berpikir bahwa perhitungan itu adalah di atas segalanya. Perlunya kalkulasi ada di atas segalanya. Namun ternyata ketika kita mempelajari suatu ilmu secara selanjutnya ya, maka ternyata jawabannya bukan bicara mengenai cara menghitung, tapi adalah kesiapan dalam diri sendiri untuk mau apa. Dalam kita mau mengejar apa nih? Kita mau mengejar karir yang bagus. Kita ingin mengejar kemapanan. Kita ingin mengejar kesehatan. Itu enggak jangan ditanya caranya dulu, tapi bagaimana cara berpikirnya. Contoh begini, ketika kita bicara orang kaya dan orang miskin itu bedanya apa? Sebenarnya bedanya itu adalah bukan karena jumlah banyak uangnya, tapi adalah pemikiran sederhana. Contoh begini, kebiasaan orang kaya ketika terima duit itu dia berpikir bagaimana caranya uang ini bisa dikembangkan. Sedangkan ketika orang miskin, ketika dia terima uang, itu bagaimana caranya mau dihabiskan kemana. Saya kalau dapat uang, yuk kita makan-makan yuk. Begitu kita selalu seperti itu. Oh saya mau traktir, apakah salah? Bukan di situnya salah dan benar. Kalau kita lakukan secara terus-menerus baru bisa dibuktikan salah dan benar. Tapi ketika kita terima kebiasaan yang kita katakan di awal, terus-menerus, itu membuat kita bergerak ke arah yang bisa berbahaya. Kalau kita berpikir bagaimana caranya untuk kita spending, bagaimana caranya kita mau habiskan, bagaimana kita ini kepingin kelihatan bahwa kita ini pakai jam tangan baru, kita pakai mobil baru. Banyak sekali juga orang kalau misalnya tahun baru, itu baju baru, dan juga sampai mobil baru. Jadi kalau misalnya lewat tahun itu dengan mobil yang lama, dia anggap bahwa dia ini dalam keadaan yang menjadi lebih buruk masa depannya dibandingkan sebelumnya. Dan banyak juga orang yang kalau tiap kali mau hari raya, dia tuh coba deh perhatikan deh headline. Akibat mau hari raya ternyata pesanan mobil melonjak.
Dan lucunya setelah melonjak itu gagal bayar, mulai nggak bisa bayar di bulan kedua dan bulan ketiga. Nah, mental-mental seperti itu yang sebenarnya harus kita punya di awal. Jangan sampai kita terkena mental-mental yang sebenarnya kelihatannya kaya, padahal sebenarnya itu adalah mental orang miskin. Oke, mungkin ini kita perlu luruskan dulu Mas Ryan ya. Kita bicara masalah miskin kaya ini, it's all about mental ya, bukan dari pendapatannya, apa yang dia punya, tidak seperti itu ya. Tapi habitnya dan mentalnya ke situ ya Mas Ryan ya. Betul. Jadi jangan ngomong bahwa ada orang bilang, Pak, kalau itu orang kaya itu punya uang. Kalau dari saya nggak begitu. Kalau saya ya, prinsip saya nih, ini filosofi saya ya, adalah kaya itu adalah ketika kita tidak perlu memikirkan dari mana besok kita itu bisa hidup. Oh, saya untuk kebutuhan sehari-hari sudah terpenuhi kok. Banyak orang yang punya penghasilan tinggi, tapi begitu dia tidak bekerja dalam waktu 1 atau 2 bulan, dia langsung panik loh. Dia langsung tidak bisa hidup. Artinya adalah kebebasan finansial dia, ketahanan keuangan dia, itu sebenarnya rapuh sekali. Berarti dia hanya terkategori kaya selama dia bekerja. Tapi ketika dia tidak bekerja, dia tiba-tiba menjadi tidak punya uang. Nah, sini masih cukup nggak? Saya satu ya. Saya akan coba samakan. Oke, saya punya framework begini. Jadi ada penelitian di Amerika dari Hartley Pacific Financial Services bahwa ternyata setelah umur 65 tahun, rata-rata orang itu yang pertama adalah dia ada yang meninggal, lalu ada yang terus bekerja, lalu ada yang bergantung pada orang lain, lalu ada yang bebas finansial, yang terakhir adalah kaya. Ternyata yang kaya dan bebas finansial dari 100% itu cuma mewakili 3-4%. Yang paling banyak itu adalah yang tergantung kepada orang lain, entah kepada anaknya, entah kepada saudaranya, entah kepada orang di sekitarnya. Itu kenapa bisa terjadi? Karena sebenarnya mereka tidak mempersiapkan kehidupan dengan baik sampai sebelum umur 65 tahun itu. Nah, ini ya tergolong, menurut saya, ini adalah tergolong orang miskin seumur hidup. Oke. Sekali lagi berhubungan dengan mentalnya ya Mas Ryan ya? Iya. Oke, baik. Kita break sebentar, Mas Ryan, tanggung untuk kita lanjutkan di sesi pertama ini. Tapi mungkin sudah ada gambaran atau big picture-nya tentang bagaimanakah mental kaya tersebut. Nah, nanti di sesi kedua kita akan bahas lebih spesifik apa saja sih kunci membangun mental kaya dengan instrumen investasi. Nah, ini berarti ada satu bentuk media yang digunakan, yaitu investasi, dan dihubungkan dengan mental kaya. Kami undang Anda berinteraksi di WhatsApp kami 0812 11 12 959, dan sementara ini Anda bisa coba maksimal mendengarkan perbincangan kami secara audio visual, atau mungkin juga audio via streaming dan juga Joox, atau bagi Anda yang mau bergabung di interaksi live chat, kami ajak Anda untuk melihat kami di kanal YouTube Smart FM dan juga akun Facebook Smart FM. Berkomentar di 0812 11 12 959. Kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Jika tahun ini adalah pertempuran, senjata apa yang sudah Anda siapkan untuk jadi pemenang dalam pertempuran? Tahun 2022 disebut sebagai tahun macan air. Tahun yang istimewa namun penuh dengan pertarungan. Bukan sekedar untuk bertahan hidup, tapi harus tampil dengan prestasi yang gemilang. Smart FM segera menghadirkan Kick Off Smart Business The Tiger Chinese New Year. Kenali keistimewaan Tahun Macan Air. Dan nantikan Kick Off Smart Business The Tiger Chinese New Year Februari 2022. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Apa rencana bisnis Anda ke depan? Pandemi COVID-19 memang masih terjadi. Banyak pelaku bisnis yang menyerah, namun tidak sedikit yang masih bertahan. Apapun kondisi Anda, Smart FM tetap ada untuk Anda,
bertahan dan terus berusaha berkarya, menjadi teman dalam perjalanan sulit dan juga berat. Saya percaya bahwa harapan itu kalau kita Memberi hati jadi sahabat untuk Anda agar yang berat terasa ringan. Dan selalu ada ruang bagi Anda agar pesan kebaikan produk Anda tetap tersampaikan kepada masyarakat. Pada saat kondisi darurat, ketika kita berada dalam kesulitan, pasti selalu ada kemudahan. Nah, mekanisme pasar ini ada pihak developer sebagai pengembang, ada juga kemampuan masyarakat itu sendiri. Kami juga membangun kebersamaan yang kuat bersama listeners. Saya ini terpacu banget karena inspirasi dari narasumbernya, terutama dari narasumber Pak Abe Susanto. Keren banget sih itu. Pilih tidak sah atau mencoba mengikuti itu, kemudian dokumen-dokumennya menjadi sah di muka pengadilan. Segera hubungi kami di 0813 32 50 3717 atau email ke promo@smartfm@gmail.com. Semua serba berubah. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Senin dimulai dengan Smart E-Commerce. Market ini susah-susah gampang. Kebanyakan orang kalau sudah terlalu semangat masuk ke aktivitas online itu nggak dipikiran targetnya apa ada nggak yang butuh gitu ya. Selasa, Smart Marketing Now, dan Rabu, Smart Motivation. Pada umumnya tidak sampai harus mengikuti sesi-sesi konseling dan terapi itu dalam urusannya dengan ketakutan. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Smart FM Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Ya, terima kasih. Anda masih bersama kami dalam program Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Filbert. Kita masih bicara masalah 5 kunci bangun mental kaya dengan investasi. Nah, ini kalau kita melihat dari makna tema besar hari ini adalah bagaimana sebetulnya kunci yang perlu kita temukan untuk bisa membangun sebuah mental yang kaya. Tapi instrumennya menggunakan media investasi. Nah, seperti itulah penjabarannya kira-kira. Nah, mungkin agar tidak membuang waktu lama ya Mas Ryan, boleh mungkin kita langsung mulai apa saja kunci-kunci yang harus dipahami oleh para listeners agar punya mental kaya dengan investasi. Silakan Mas Ryan. Ya, baik. Jadi ketika kita berbicara mengenai mental kita, bagaimana caranya untuk bisa mendulang kekayaan dengan menggunakan kendaraan investasi. Maka yang paling pertama sebenarnya kelihatannya sederhana, gampang diomongin tapi susah dilakukan. Apa itu? Itu disebut dengan berani. Berani. Oke. Ketika kita berbicara mengenai investasi, sebenarnya itu adalah suatu bentuk keberanian. Kalau kita bicara mengenai menabung, mungkin itu karena ada sisi sesuatu yang pastinya, maka kita cenderung sebenarnya ya harusnya sih berani-berani saja gitu ya. Apalagi ketika kita berbicara investasi, pertama kali kita suka tanya gini, berapa ya returnnya, berapa sih untungnya kalau saya melakukan untuk membeli sebuah barang atau instrumen ini? Itu investasi yang benar, itu tidak bisa memberikan suatu kepastian di awal. Jadi di awal tentu saja kita sebenarnya ketika mau berbicara mengenai investasi, itu sebenarnya adalah suatu keberanian yang harus kita lakukan. Nah, Ryan, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kan kita tidak perlu melakukan itu hanya dalam investasi keuangan saja, enggak juga. Dalam investasi apapun dalam hidup kita, itu sebenarnya keberanian yang ada di depan. Contoh sederhana, menurut saya yang namanya menyekolahkan anak itu adalah bagian dari investasi loh. Ya, betul. Nah, perlu keberanian orang tua untuk memilih yang mana sekolahnya toh? Ya. Apa nggak mungkin juga karena saya nggak berani memilih anak saya sekolahkan kepada 5 sekolah sekaligus? Nggak mungkin. Ya. Gitu. Jadi artinya ada satu keberanian. Nah, keberanian ini dalam investasi biasanya masalahnya adalah akan muncul berkembang menjadi beberapa masalah baru. Yaitu saya masuk ke dalam syarat yang kedua. Jadi saya langsung membahas antara syarat 1 dan kedua secara langsung. Yaitu berani, yaitu tentunya akan mau menggelontorkan uang dong. Namanya investasi kan menggelontorkan uang untuk kita tanamkan uang kita, menanamkan modal kita. Berarti ketika yang pertama adalah brave, yang kedua adalah uang sendiri atau money.
Nah, menjadi sesuatu yang menjadi takut seperti saya dulu adalah ketika saya menjadi ada suatu obstacle adalah saya uangnya terbatas. Kenapa? Karena untuk membeli sebuah instrumen investasi dulu berbeda dengan hari ini. Kalau dulu itu untuk membeli saham saya harus dengan nilai 20 sampai 30 juta rupiah untuk baru membuka rekening sahamnya saja. 100.000 mah tidak dilayanin. Kalau dulu bicara mengenai investasi emas di zaman opa saya, itu bicaranya adalah kiloan. Ya. Begitu ketika mengenal masanya papa saya, itu mulai kenal yang namanya gramasi, gram-graman, tapi masih bentuknya ratusan gram. Ya. Hari ini bentuknya dengan nilai as low as kurang dari 1 gram sudah dikasih. Bahkan dengan 10.000 atau 5.000 rupiah kita sudah bisa memiliki emas. Nah, jadi sebenarnya ketika kita bicara mengenai berani, tapi mungkin masih ada beberapa yang memiliki mindset takut karena uangnya sedikit, sebenarnya hari ini tambah menjadi tidak relevan untuk Anda memulai dunia dalam investasi uang agar Anda bisa mencapai suatu kekayaan tertentu. Jadi 2 poin di awal yang ingin saya bicarakan adalah berbicara mengenai mindset Anda agar bisa kaya dengan menggunakan instrumen investasi. Yang pertama itu pasti berani. Nah, yang kedua adalah mengenai uang itu sendiri. Banyak orang yang takut karena perlu uang yang banyak. Tidak, hari ini tidak seperti itu. Nah, yang mungkin akan mau saya tambahkan sedikit, kadang orang bicara, loh saya itu kalau masih muda, saya itu belum punya pengalaman. Nah, berbicara mengenai masih muda, sebenarnya kalau Anda memulai investasi dari usia yang muda, maka jawabannya adalah Anda harus semakin berani. Kenapa? Karena kalau Anda semakin tua dan ternyata Anda mulai, saya selalu bilang begini, kapanpun Anda memulai investasi akan uang Anda, sebenarnya Anda dimulai dari umur 0. Jadi untuk yang mulai di usia 50 sama yang mulai di usia 20 tahun, itu sama-sama pengalaman investasinya sama-sama dari 0 juga. Starting from zero ya. Berarti kalau kita tanya, bila ternyata gagal, mana yang punya kesempatan lebih banyak mengulang? Yang umur 50 atau yang umur 20? Kita udah tahu jawabannya adalah 20. Dan pasti yang namanya instrumen investasi yang benar, itu pasti bisa naik dan bisa turun. Dan pasti akan pernah ada turunnya dan pasti akan pernah ada naiknya. Berarti dengan umur yang semakin muda, sebenarnya semakin diuntungkan. Seperti itu. Sebentar Mas Ryan, ini menarik untuk dibahas. 2 poin aja udah menarik untuk dibahas ya. Yang pertama tadi Mas Ryan mengatakan berani dan itu adalah uang gitu loh. Maksud saya begini, ada banyak orang yang berani tetapi ujung-ujungnya uangnya terbatas. Sorry itu saya harus mengatakan seperti ini ya. Ada juga orang yang punya uang tapi dia nggak berani gitu loh. Nah di antara 2 kondisi ini untuk mengambil garis tengahnya agar uang dan keberanian itu bisa timbul tuh gimana caranya? Iya, yang sebenarnya yang paling bagus itu adalah yang berani tapi nggak punya uang. Berani nggak punya uang? Ya, kenapa? Karena dalam perjalanan dia mengenal dunia investasi, pasti dia akan pernah rugi. Sehingga dengan dia punya keberanian tapi uangnya sedikit, dia akan rugi sedikit. Jadi kalau dia teruskan keberaniannya, dia akan coba lagi dong. Yes. Pasti kalau dia pinter, dia akan belajar dong. Nah ini nanti kita akan masuk ke bagian yang ketiga ya. Dia akan belajar. Nah itu seiring dengan waktu dia akan lebih gampang untuk menjadi sukses. Saya juga kadang-kadang ditanya, Ryan kenapa yang membuat kamu ini bertahan ya? Di dunia investasi kamu udah 18 tahun loh. Per tahun ini saya sudah separuh usia saya. Karena saya bilang, kenapa ya? Karena pada waktu itu uang yang saya keluarkan sedikit. Dan saya berani. Tapi ketika ditanya gini sama teman saya, emang situ dulu mulai berapa? 40 juta buka reksadana. Enak aja itu mah gede. 40 juta di waktu itu adalah nilai minimum untuk investasi reksadana loh. Oke. Beda dengan hari ini. Tapi kalau misalnya yang hari ini dengan uang yang sudah ada, tapi mungkin takut, maka jalan tengahnya adalah sebisa mungkin ambil step yang ketiga. Step yang ketiga yaitu adalah belajar. Learn. Kenapa? Karena kalau dia mulai dengan berani doang dan punya uang, habis itu dia berani punya uang dan dia pergi ke tempat yang salah, dia akan kerugian yang besar, dia akan kapoknya gede. Iya. Gitu loh. Jadi ketika kita mesti memainkan ya, kita memang harus berani, betul. Tapi tolong berani jangan terlalu agresif gitu ya. Oh saya ini berani loh, saya nggak bisa berenang, tapi saya akan langsung loncat ke kolam 4 meter ya.
itu jadi terlalu naif gitu ya. Iya, tapi kalau misalnya saya berani loh, saya akan mulai berenang hari ini. Ya udah deh kalau gitu saya mulai cari guru renang yang bagus. Ya nggak salah dong. Ya. Gitu. Jadi kita harus bisa mengadjust. Kenapa? Mungkin yang berani doang, tapi mungkin abis itu punya mental yang bagus, tiba-tiba dia ke kolam 4 meter, ya mungkin ada juga yang selamat gitu ya. Tapi ketika kita bicara, saya kan mesti cari pelatih, ya saya nggak punya duit, ya berarti akhirnya belajar dari teman Anda, belajar dari orang sekitar. Hari ini kan sosial media banyak yang benar, tapi ya juga banyak yang nggak benar. Artinya kan masalah kedua adalah memfilter informasi gitu ya. Sebelum kita bahas yang ketiga ya tentang belajar secara lebih spesifik lagi, Mas Ryan, saya masih fokus ke kata-kata berani ini loh. Karena banyak orang yang mungkin mentalnya tuh mental warriors gitu loh, pejuang, mereka berani mencoba segala macam hal yang baru tanpa harus mikirin uang. Dengan catatan banyak kok yang sukses dengan modal 0 rupiah misalnya loh ya. Yang penting berani aja dulu, ikut-ikutan aja dulu, nanti baru belajar gitu loh. Nah sebenarnya kalau diurutkan Mas Ryan, secara mindsetnya dulu, bagaimana sih orang itu bisa merubah dirinya dari yang tadinya ragu menjadi berani, mencoba, menghasilkan uang, dari uang itu dia belajar dan seterusnya. Ini gimana caranya? Alurnya yang pas seperti apa Mas Ryan? Iya, kalau saya ambil coba jalan tengah ya. Ketika kita sudah berani, coba kita pikirkannya begini. Oke, saya berani. Oke, udah benar berani. Ya, pertanyaannya adalah berapa nilai uang yang membuat Anda tidak terlalu stres ataupun membuat Anda nothing tulus ketika Anda mulai itu berapa nilainya. Nah, ini beda-beda setiap orang. Ya. Ada orang yang dengan uang, saya mah nggak masalah 1 miliar, oke siap. Oh iya, tapi ya ternyata uangnya 1 triliun ya 1 miliar sangat kecil sekali. Tapi kalau buat orang yang hanya punya uang hartanya 100 juta, ya 1 miliar adalah segala-galanya. Nah, berapa nilai yang paling kita bisa terima bahwa ini menjadi sesuatu yang kita jadikan batu lompatan pertama. Nah, saya mau coba menggarisbawahi kata-kata bisa loh tanpa modal. Sorry, ini kalau instrumen investasi tidak bisa tanpa modal. Makanya syarat keduanya adalah uang. Ya. Jadi akan ada, saya misalnya investasi reksadana, SLOS saya bisa dengan mulai 100.000. Saya mau mulai investasi emas dengan pecahan, SLOS saya tetap harus mulai dengan 10.000. Oh, saya mau investasi saham, oke, SLOS Anda mulai dengan 5.000. Oh, saya mau mulai apa? Ya, jadi kita harus jelas, kita hari ini beda nih dengan kondisi saya dulu, gitu ya. Jadi yang jelas adalah siap dulu dengan keberanian itu, tapi masuk jangan dengan full power segala harta benda Anda detik itu gitu. Apalagi Anda semakin memiliki tanggungan. Kalau dimulai anak umur 15 tahun mah aman-aman aja, asal jangan kunci mobil sama kunci rumah, STNK, sertifikat rumah bapaknya ditenteng, itu jadi masalah. Oke, ini terjawab sudah. Kita harus luruskan ya bahwa yang namanya berinvestasi itu memang harus perlu keberanian dan juga uang. Jadi nggak berlaku tuh yang namanya ya bisa kok bisnis tanpa modal. Iya, nggak begitu juga. Karena ini ya betul ini namanya investasi. Oke, baik, kita break sebentar Mas Ryan ya. Yang belajar ditunda karena masih punya 3 poin lagi, include yang kata-kata belajar tadi. Nanti kita sambung di sesi berikutnya. Kami undang Anda berinteraksi, silakan. Ada banyak hal yang akan kita bahas lebih lanjut di sesi berikutnya karena ada 5 kunci loh untuk membangun mental kaya dengan investasi. Sekali lagi, mentalnya yang kaya dengan media menggunakan investasi. Apa sajakah 5 kuncinya? Baru 3 yang dijabarkan, nanti kita bahas lebih detail di sesi berikutnya. 0812 11 12 959 atau live audiovisual di kanal YouTube dan juga Facebook, serta streaming lewat streaming dan juga Jux Smart FM. Kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa.
apakah yang dimaksud dengan sukses adalah maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu, dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda, tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. BBC Minute. Hi, it's Lauren Ria clocking in to bring you BBC Minute. Novak Djokovic has issued a long statement on socials as Australian officials continue to assess whether to deport him ahead of the Tennis Open. He's blamed his agent for making a mistake on his travel declaration form and saying he hadn't visited any of the countries in the 2 weeks before arriving in Melbourne. To Botswana, where the president has come out of self-isolation and returned to work. He tested COVID positive at the start of the month. In Zimbabwe, a journalist is due to appear in court accused of breaking immigration laws to help colleagues obtain fake accreditation papers. Jeffrey Moyo, who's a freelance reporter for the New York Times, denies the charge. Kim Kardashian and Floyd Mayweather are being sued for promoting the cryptocurrency Ethereum Max, which plummeted in value 2 months after its launch. Neither Kim or Floyd have responded to the claims. And NBA basketball, amongst the top social trends, we're seeing lots of happy Memphis Grizzlies fans after their team made it 10 wins in a row by beating the Golden State Warriors. 0829G. BBC Minute. From Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Market Insight, dan kita masih bicara tentang 5 hal ya yang menjadi kunci kesuksesan dalam membentuk sebuah mental yang kaya tapi dengan investasi. Nah, kalau banyak orang yang mendengar kata investasi itu kan udah agak-agak sedikit merinding ya. Wah, uangnya harus banyak, kemudian juga harus punya banyak network yang begitu luas, belum lagi pengalaman-pengalaman, terdampak ini itulah. Nah, kita kesampingkan dulu hal itu Mas Ryan. Nah, tadi saya tertarik untuk bicara masalah belajar sendiri. Setelah berani, uangnya ada, modalnya juga cukup gitu loh, berani, harus belajar. Nah, ini kan hal terlama yang kayaknya yang perlu dilalui oleh semua orang ketika punya keberanian tapi nggak bisa belajar untuk menghadapi kenyataan juga repot juga Mas Ryan. Apa ya pembelajaran dari belajar ini sendiri Mas Ryan?
Iya, jadi kalau misalnya ditanyakan Ryan, ini 5 poin ini dapat dari mana? 5 poin ini sebenarnya dari apa yang saya jalanin. Ketika saya menaruh pada poin ketiga adalah belajar, sebagian orang bilang, Pak, kalau gitu kita akan mulai dari belajar dulu harusnya, Pak. Ya. Jadi banyak orang yang bilang begitu. Karena menurut saya tidak bisa begitu. Kenapa? Karena kalau kita belajar belum mendapatkan suatu sisi urgensinya, itu biasanya nggak lama hasilnya. Jadi ketika kita sudah menetapkan kata-kata berani di depan dan kita sudah nyemplungin, kalau kita sudah nyemplung, maka kan kita tiba-tiba jadi dikondisikan ya. Jangan lupa loh, ketika kita itu melihat sesuatu tuh pilihannya adalah tertarik atau terdorong. Jadi kalau tertarik atau terdorong, oke. Pilihannya cuma 2. Ya. Sampai tertarik atau terdorong gitu. Jadi kalau Anda sudah tertarik dan pilihan cuma 2 itu, ya berarti ketika Anda sudah dalam kondisi berada dalam satu kondisi, ya secara otomatis sebenarnya Anda jadi lebih punya alasan untuk belajar. Nah, saya juga adalah orang yang dulu ya lebih sebanyak semangatnya, mungkin karena dengan muda ya. Tahu sedikit, wah gitu, tahu sedikit jalan gitu. Nah, jadi artinya saya belajar itu sembari learning by doing. Jujur saja kalau ditanya, Ryan, apakah Ryan istilah-istilah, saya sama sekali kadang sampai hari ini pun kadang-kadang ketika live gitu ya, misalnya saya ada live yang harus interaksi gitu ya, kadang-kadang istilah-istilah yang digunakan pun saya kadang apa ya itu ya gitu ya. Tapi ketika dijelaskan, oh itu gitu. Kenapa? Karena saya banyak hal yang praktikal dibandingkan teori-teori yang ada ketika kita belajar di tempat yang belajar dari awal. Misal kita ikut kuliah gitu. Orang saya itu kuliah itu 2008 mulai mengenai keuangan, orang saya sudah mulai yang namanya investasi saham dari 2004. Artinya kan saya sudah mulai terlebih dahulu 4 tahun baru mengenal sisi hal-hal yang lebih teoritis kan. Jadi kalau saya bicara mengenai cara saya, ya saya belajar itu selalu paralel. Karena apa? Belajar sambil mencoba. Tapi ketika ada orang yang mau mulai bilang, oh saya mau takut lah, yang namanya nyoba-nyoba, uang itu kan susah saya temukan. Saya cari, saya susah. Kalau gitu saya akan mulai dengan belajar dulu. Itu biasanya nggak jadi-jadi. Kenapa? Karena dia akan sangat ngerasa panik melihat begitu banyak ketentuan yang ada di dalamnya. Contoh, begitu kita bicara mengenai saham, oh saham itu ternyata ada saham penerbitan saham perdana. Setelah penerbitan saham perdana ada saham yang sekunder. Saham sekunder itu ternyata pasarnya dibagi menjadi beberapa. Ada kategorinya adalah papan pengembangan, ada papan utama, papan akselerasi. Ntar lagi ada muncul papan baru. Terus dia coba berpikir, oh ternyata cara menganalisa saham ada namanya teknikal, fundamental. Teknikal itu kalau dipelajari ternyata ada yang sifatnya klasik, ada yang modern. Fundamental ada. Coba ketika itu dibilang dia menambah satu informasi baru dengan ketidaktahuan informasi yang dia terima pertama, itu kan berarti nambah listnya ya. Semakin tambah listnya, itu keberaniannya hilang saya jamin. Waduh. Selesai. Oke, tahan sebentar. Ini saya tadinya mau tahan ini di sesi yang berikutnya Mas Ryan. Tapi dari apa yang sampaikan Mas Ryan ini benar dikatakan oleh Pak Cipto. Saya berani untuk belajar, Mas Ryan. Setelah tahu banyak hal, kok jadi nggak berani ya? Walaupun ujung-ujungnya saya punya uang untuk cukup modal berinvestasi. Baru sama, saya sebenarnya sama. Oke, contoh, saya kasih contoh ya. Ini kita agak sedikit di luar. Saya ini hari ini adalah salah satu certified atau whitelist untuk bisa mengimplementasi sistem keamanan informasi sesuai dengan standar ISO 27001. Wow, di Indonesia kalau terdaftar Kominfo totalnya hanya 32 orang. Kalau BSSN itu sekitar 15-an karena sekarang lagi peralihan ke BSSN. Nama saya pun dalam proses registrasi ulang. Tapi secara perusahaan itu saya adalah perusahaan ke-11 yang boleh mengimplementasi untuk se-Indonesia terkait dengan sistem elektronik dengan keamanan informasinya. Kok Ryan bisa tiba-tiba ke sana banting setir? Oh sederhana, saya itu diaudit perusahaannya, gagal 3 kali. Temuannya ada 18. Jadi saya nih perusahaan saya itu adalah hasil audit terburuk se-Indonesia. Nah, jadi ketika saya dihadapkan dengan seperti itu dan ternyata ketidakmampuan tim saya itu
tiba-tiba jadi ada kondisi terpaksa harus menyelesaikan. Kalau enggak perusahaan saya dicabut lisensinya. Nah, jadi ketika saya udah dalam posisi itu, mau nggak mau jadi sangat berani belajar dan mengimplementasi. Tapi impact-nya adalah hari ini saya bisa menyelesaikan masalah perusahaan-perusahaan lain terkait dengan ISO 27001. You name it lah perusahaan masalahnya apa, bawa ke saya. Saya bisa selesaikan dan saya bisa mengencourage tim saya. Saya sekarang sudah punya perusahaan yang legal untuk melakukan hal itu. Karena dalam kondisi terdorong ini, bukan tertarik. Bukan tertarik. Tapi ya itulah namanya peluang datang ketika kita coba lihat. Jadi saya tuh orang yang begitu. Gitu. Jadi ya ini ceritanya. Nah, saya mau cerita tambah pesan gini ya. Kalau ditanya, Ryan, kalau framework cara belajar yang benar bagaimana? Yang benar harusnya gitu ya. Ini kan yang tadi yang gaya boleh bilang street combat lah boleh dibilang. Berantem tarung gaya jalanan. Sekarang kalau cara belajar yang benar bagaimana? Cara belajar yang benar sebenarnya ada yang paling gampang itu Anda hari ini buka dulu rekeningnya. Rekening investasi itu nggak menjadi sesuatu yang menakutkan. Setelah itu Anda masukkan jangan uang dengan yang banyak, tapi uang yang sedikit saja. Nah, ya masing-masing beda-beda. Ya masing-masing angkanya beda-beda. Ya, jadi kalau kayak saham 100.000, ya udah masuk 100.000 dulu. Rekeningnya jadi dulu. Nah, lalu ambil buku. Oke, kalau Anda nggak mau ambil buku, ambil online course. Kalau Anda nggak mau ambil online course, ya Anda ikut kelas ya. Ambil buku itu, sembari Anda baca bukunya, sembari ambil aplikasi itu, Anda praktekkan yang ada di buku itu. Jadi Anda mirroring terus gitu loh. Jadi jangan Anda baca bukunya sampai ke langit ke-7, tapi Anda buka rekening saham pun belum. Kenapa? Karena PR di kepala Anda, dan Anda makin takut. Kok sesusah ini? Kok sesusah itu? Gitu kan? Gitu ceritanya. Oke. Ngomong-ngomong kabar buku gimana? Buku? Ya, pada hari ini judul buku sudah buku ke-21. Kemarin sudah launching buku cryptocurrency. Jadi strategi trading dan investing pada cryptocurrency. Dan saya masih punya offering pada buku tersebut. Yang mana buku itu Anda bisa order, nanti bisa DM saya di Instagram bagaimana cara ordernya. Saya kasih recorded webinarnya itu 3 jam bagaimana caranya Anda speed up belajar cryptocurrency daripada Anda nontonin banyak video, tapi mungkin saya sih nggak bilang saya yang qualified dan bagus sekali, tidak, tapi setidak-tidaknya saya penerbitnya Gramedia loh. Jadi cukup kita disortir dengan baik bagaimana kami menulis ya. Buku itu juga cukup baik kalau Anda mau belajar kripto, seperti itu. Oke, baik. Jadi bukunya bisa didapatkan pre-order atau sudah launch? Masih pre-order sampai saat ini. Belum launch. DM di Instagramnya Mas Ryan Filbert ya. Oh, silakan. Oke, baik. Belajar sudah selesai, tapi saya yakin ini masih banyak yang mau disampaikan yang sehubungan dengan belajar. Kita masuk ke poin keempat dan juga kelima ya. Seperti itu, ada jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Pagi-pagi memang seneng banget dengar kicauan burung. Tapi kalau dengar kicauan tentang apa yang dilakukan dan update dari Smart FM, juga bisa loh. Smart FM, Business and Inspiration. Follow Twitter Smart FM @radiosmartfm959 dan dengarkan kicauan-kicauan kami tentang berbagai hal yang positif. Pastikan follow Twitter @radiosmartfm959. Hai Smart Listeners, coba sebutkan apa yang paling Anda suka dari Smart FM. Pembicaranya kah? Programnya kah? Penyiarnya kah? Atau musiknya? Atau semuanya Anda suka? Smart FM, Business and Inspiration. Untuk menjalin silaturahmi lebih kuat dengan listener, Smart FM akan mengadakan Gathering Listener. Nah, sebutkan tempat yang menurut Anda paling pas untuk mengadakan Gathering Listener. Taman atau kebun terbuka, meeting room, atau auditorium hotel. Kirimkan pilihan Anda ke 0812 11 12 959
atau mention ke Instagram @radiosmartfm959 dengan format GL 2022 strip nama, strip usia, strip pilihan tempat. Dapatkan free tiket untuk 5 orang yang beruntung. Hai Smart Listener, sudah tahu belum? Kini Anda bisa menyaksikan Smart FM. Iya, menyaksikan. Jadi sambil mendengarkan programnya di radio, kami juga hadir live di Facebook Radio Smart FM. Klik fanpage Facebook Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Pastikan ya, Anda bersama-sama kami melalui live Facebook. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Filbert. Kita masih bicara tentang 5 kunci bangun mental kaya dengan investasi. Berarti investasinya dulu ada, ngebangun deh tuh mental kayanya. Atau sebaliknya, tergantung bagaimana Anda menyikapi dari dua keadaan ini sendiri. Oke, Mas Ryan, setelah belajar, saya yakin tadi sempat agak sedikit so tahu juga sih, karena saya pikir Mas Ryan masih punya banyak penyampaian tentang belajar. Apa yang mau dilanjutkan tentang belajar sendiri, Mas Ryan? Ya, baik. Jadi ada satu hal yang kita harus tahu, bahwa sebenarnya belajar itu hanya ada 2 kondisi gitu ya. Yaitu adalah Anda banyak belajar di depan, biasanya Anda akan membuang tanda kutip spend uang atas investasi belajar Anda itu lebih sedikit dibandingkan Anda nomor 2, yaitu adalah Anda belajarnya di belakang. Biasanya kalau Anda belajar di belakang ini biasanya akan memiliki waktu lebih banyak dan uang lebih banyak habis. Jadi kalau misalnya tapi secara tidak langsung ketika ini sudah disebutkan di poin ketiga, maka kemungkinan kita berada di 1,5 lah, tidak nyampe 2 tapi di posisi 1,5. Kenapa? Karena kalau Anda belajar di depan, yang saya khawatirkan biasanya ketika banyak orang yang belajar investasi di depan, itu akhirnya jadi jago teori saja, tapi nggak pernah melakukan. Atau yang kedua, akhirnya batal melakukan investasi karena dia takut sendiri. Kenapa? Di akhir-akhir buku, di akhir-akhir saya bilang, disclaimer ya, segala sesuatu yang kita pelajari belum tentu bisa menjamin Anda menjadi sukses. Lah gimana? Ini gimana? Saya udah belajar di paling akhir loh. Nah, akhirnya jadi gitu tuh. Gitu. Nah, tapi bagaimana posisi selanjutnya? Yang paling bahaya itu sebenarnya adalah kalau Anda menggunakan uang yang begitu banyak, masukin jebret, Anda rugi, Anda injek uang lagi, Anda belajar lagi, Anda ulang sekali lagi dengan strategi yang berbeda, tapi kan akhirnya ini akan memakan waktu lebih panjang dengan uang pengorbanan, uang yang diinvestasikan atas belajar itu jadi lebih banyak kan. Yes. Jadi ya kita harus berimbang di 2 bagian ini, jangan terlalu nomor 2, juga jangan terlalu nomor 1 lah, seperti itu. Baik. Lanjut Mas Ryan yang berikutnya. Ini udah sesi 3 apa sesi 4 saya lupa sih. Terakhir nih. Terakhir. Habis nggak? Oke. Setelah kita bicara mengenai keberanian, kita bicara mengenai uang, kita berbicara mengenai belajar, sebenarnya bagian keempat dari investasi itu adalah bicara mengenai patience atau kesabaran. Oke. Ya, jadi ketika kita mengenal kata-kata investasi, ini sebenarnya kita bicara investasi yang benar gitu ya, adalah seperti kita bicara menanam pohon. Atau kita berbicara seperti Anda melihat yang namanya proses anak mulai mengandung sampai dilahirkan. Itu adalah ada prosesnya. Gitu loh. Nggak bisa Anda berbicara bagaimana caranya melahirkan seorang anak adalah 9 bulan biar bisa lebih cepat hanya 1 bulan dengan yang mengandung 9 orang. Itu nggak bisa. Ya, jadi kita berbicara mengenai kesabaran, dan juga ketika kita bicara mengenai pohon yang tumbuh, maka dengan caranya Anda liatin setiap hari itu tidak membuat pohonnya menjadi lebih cepat tumbuh. Nah, investasi itu adalah bicara mengenai kesabaran. Banyak orang ketika sudah investasi tidak sabar. Dan ketidaksabarannya itulah yang membuat dia sebenarnya rugi banyak. Contoh, dia ingin sekali mendapatkan yang untungnya tinggi, yang untungnya besar. Karena dia tidak sabar untuk melihat yang untungnya kecil tapi dapatnya panjang. Soalnya gini,
Dapat 100% itu kan cuma bisa dengan 2 cara. Satu kali dapat 100%, atau 1% 100 kali, kan begitu ya? Ya. Kalau 1% 100 kali, andaikan 1% didapat 1 hari, berarti kan perlu 100 hari. Betul. Tapi dia nggak sabar 100 harinya. Dia kepingin yang 1 kali 100%, tapi dia lupa tanya. Ini resikonya bagaimana? Ya. Kenapa? Karena tidak sabar. Oh iya, pokoknya saya mau yang 100%. Dan ternyata yang 100% 1 hari, ternyata ruginya 100%. Berarti kan kita malah akibat ketidaksabaran kita malah hilang semua uang yang kita tanamkan, kan? Ya, betul. Nah, bicara mengenai kesabaran ini, sebenarnya setiap instrumen itu ada waktu-waktu yang tepat, yang bukan tepat ya, yang memang disarankan. Contoh, kalau Anda investasi saham, itu kesabaran Anda itu memang diuji untuk 5 tahun ke atas. Oke. Kalau Anda bicara mengenai kondisi yang namanya surat hutang, obligasi, kesabaran Anda diuji untuk 3 tahun sampai 5 tahun. 1/3 bisa nggak? Bisa. Ada yang beberapa yang kombinasi bisa di bawah dari 3 tahun. Misalnya saving bond retail itu bisa. Ada yang 1 tahun. Ada misalnya kalau Anda peer-to-peer lending, Anda kurang dari 1 tahun bahkan. Kalau deposito Anda mungkin 1 tahunan. Jadi ketika Anda bisa mengetahui bahwa diri Anda investasi itu mesti sabar, Anda memilih instrumen yang tepat, Anda sebenarnya jauh lebih tenang. Seperti itu. Oke, baik. Sebelum bahas yang terakhir, saya ke komentar dulu ya, Mas Ryan ya. Boleh. Ini dari Pak Riki. Kalau Pak Riki bilangnya begini katanya, betul juga yang Mas Ryan Filbert sampaikan, memang harus belajar itu nanti-nanti aja, yang penting berani dulu. Dalam artian, kalau kebanyakan belajar, nggak pernah berani, atau mungkin juga nggak pernah mau mencoba, ya percuma. Ketakutan-ketakutan itu akan menanti kita ke depannya, sehingga keberanian kita akan susut. Nah, apa yang bisa menjadikan diri saya termotivasi, Mas Ryan? Ada 2 istilah tadi, yang tertarik dan juga yang terdorong. Mana di antara 2 itu yang paling baik untuk saya adopsi, agar semangat saya itu timbul keberanian dengan mau belajar? Biasanya kita mulai dari goals, Pak. Kalau paling enak itu bicara mulai dari ujung akhir. Misalnya, saya kepingin punya, misalnya, saya pengen punya uang 1 miliar. Atau kalau 1 miliar terlalu kecil, silakan gedein. Tapi ya makin gede, berarti akan makin gede juga yang harus kita persiapkan. Contoh gini, kemarin saya bicara, bagaimana caranya kita mendapatkan uang 500 juta atau 1,5 miliar dalam 5 tahun. Ternyata ada 2 caranya. Cara pertama, kalau misalnya dalam 5 tahun kita mendapatkan return investasi yang 12%-an per tahun, maka kita cukup dengan mempersiapkan uang 6 jutaan per bulan. Okay. Tapi kalau kita ingin dengan yang 8% per tahun, dengan target 1,5 miliar, ternyata kita perlu 11 jutaan per bulan. Nah, dari goal seperti ini kan kita tiba-tiba jelas ujungnya, wow, kayaknya nikmat juga ya punya uang 500 juta, seumur hidup saya nggak punya nilai tersebut. Dalam 5 tahun, kayaknya saya siap deh untuk yang 5 tahunnya. Oke deh, kalau gitu saya juga sudah siap deh dengan 6 jutanya. Pertanyaannya, kemana ya saya mesti mulai investasi? Proses belajarnya kan mulai mencari tinggal kemananya kan. Tadinya kan sama sekali ngeblur. 500 juta caranya gimana ya? Cara dapat 500 juta ya? Lalu kalau 500 juta saya setiap bulan mesti berapa ya? Itu kan berarti banyak sekali ya informasi yang harus kita terima, yang harus kita olah ya dalam pemikiran kita. Nah, itu just the simple idea. Sama, saya juga dulu seperti itu. Awalnya saya begitu. Saya waktu mulai dari 2004 saya bilang, bagaimana caranya ya? Saya kepingin sekali waktu itu ya karena masih muda ya. Saya kepingin punya mobil. Lalu saya juga kepingin, saya waktu itu punya target yang rada-rada nyeleh. Gimana kalau saya bisa beliin pacar saya juga mobil? Jadi lebih ekstrim gitu. Ya. Tapi itu membuat sesuatu yang memotivasi kita untuk melakukan investasi secara uang, dan kita mau belajar loh, karena kita juga nggak, siapa sih yang kepingin uangnya hilang, kan nggak ada. Gitu. Oke, baik. Yang terakhir Mas Ryan, setelah passion atau kesabaran? Oke, sudah kesabaran. Yang terakhir adalah pantang menyerah atau persistence. Jadi artinya konsistensi yang perlu kita lakukan. Oke. Jadi kita sadar ya bahwa dalam hidup ini pasti akan ada up and down. Instrumen investasi manapun pasti kalau ditanya selalu begini. Kalau ketemu sama orang yang alirannya negatif, selalu bilang gini, jangan saham ada gorengan, tempat judi, itu teman saya bangkrut. Jangan forex itu brokernya nakal-nakal, tuh teman saya bangkrut. Tuh ada teman saya gantung diri. Jangan obligasi, ada yang gagal bayar, tuh teman saya kayak gitu.
Oh, jangan peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending kemarin ada yang pinjol-pinjol ilegal. Tuh teman saya, begitu always. Nah, oleh karena itu sebenarnya ketika kita belajar lama-lama itu bisa kita pinggir-pinggirin. Nah, tapi kita juga sadar, udah kita pinggir-pinggirin sekalipun itu tidak bisa juga meniadakan resiko itu sendiri loh. Jadi menjadi zero risk itu nggak bisa. Jago, misalnya saya jago pilih saham. Apakah dari 10 saham yang saya pilih, 10-10-nya naik cesplang seperti yang saya analisa? Enggak juga tuh. Tapi 70% oke dong. Toh terbukti 2020, 2021 teman saya tiarap, saya tetap santai saja dalam investasi. Saya malah nambah, gitu. Oh saya 2020, 2021 malah properti tak tambahin 1 tahun 3, 1 tahun 4. Artinya ada kejadian seperti kenapa bisa berbeda? Ya karena ada satu kondisi kita sabar, kita belajar, dan kita itu konsisten aja. Konsistennya apa Ryan? Rumus investasi gampang begini. Ketika lagi rame dibicarakan orang, rame hype, wah ini menjanjikan nih, oke sekali, Anda minggir deh. Di situ Anda saatnya belajar. Iya. Oke, jadi lagi rame, jangan ambil keputusan, Anda minggir dulu. Mari kita belajar. Oh, Bitcoin rame lo, to the moon, to the planet Mars. What? Ini dia waktu belajar. It's time to learn. Tapi begitu anjlok, wah ini nih nggak ada masa depan nih, pasti hancur nih, luar biasa bakal jelek. It's time to buy. Iya. Jadi learn and brave pada saat itu. Jadi kita konsisten aja dengan sebuah pola. Nanti Anda bisa adjust dikit kok. Misal, kalau lagi naik itu, tapi ada naiknya kenceng loh Ryan. Nanti turunnya nggak bisa lebih dalam daripada naiknya. Apa tuh strategi yang harus saya lakukan? Oh, saya perlu brave dan konsisten membeli. Tapi jangan banyak. Nah, jadi kita bisa mengcombine itu loh. Tergantung pinter-pinternya kita, bahasanya kayak gitu ya Mas Ryan ya. Karena learn. Ya, baik. Mas Ryan, 1 menit kita ambil konklusinya. 1 menit saja, silakan. Ya, baik. Jadi ini sebenarnya saya tuliskan 5 bagian ini. Sebenarnya untuk Anda smart listeners, ini adalah sesuai dengan apa yang saya jalankan. Yang pertama adalah Anda tetap harus berani. Kalau nggak berani percuma. Ya, karena kalau Anda belajar di awal, Anda akan biasanya takut dan apapun. Yang kedua, Anda masih sadar investasi itu it's all about money. Kalau uangnya sedikit, hasil investasinya sedikit, dan tidak bisa investasi keuangan tanpa uang, itu nggak bisa. Kalau Anda bisnis tanpa modal bisa. Yang ketiga adalah Anda tetap harus belajar. Karena bagi orang yang tidak belajar, artinya akan selalu rugi dan akan menjadi korban kerugian. Karena apa? Karena orang itu sebenarnya mentransfer dari orang yang tidak ngerti, ditransfer duitnya ke tempat orang yang ngerti. Itu adalah fakta. Yang keempat adalah berbicara mengenai kesabaran. Ketika Anda sabar dalam melakukan sesuatu, itu pasti akan ada hasilnya. Yang kelima adalah Anda konsisten melakukan, dan Anda gigih pantang menyerah. Ini berjalan kok, dan buktinya saya 18 tahun. Oke, Mas Ryan, thank you. Waktunya mepet banget. Semoga apa yang disampaikan ini membuat orang itu menjadi sebuah semangat tersendiri ya, dan mereka otomatis melahirkan mental kaya dengan investasi pastinya. Sehat-sehat Mas Ryan. Kita ketemu lagi di Rabu minggu depan dengan tema dan bahasan yang berbeda. Terima kasih Spartisus Anda bersama dengan kami 1 jam ini, dan nanti minggu depan ada bahasan yang lebih seru lagi dalam program Smart Market Insight. Saya Daniel Adam pamit undur diri. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas, dan sampai jumpa. Thank you Mas Ryan. Baru saja Anda simak Smart Market Insight bersama inspirator investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success. Terima kasih dan sampai jumpa.